Sampean berdua itu kan pernah menjalin suatu hubungan suami istri, menjadi suami istri. Non DP kendalikan emosi nih. Bos Saipul Jamil, nggak perlu bos. Hola netizen yang maha benar. Hubungan Saipul Jamil dan Dewi Persik baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya keduanya mendadak membongkar masa lalu rumah tangga mereka yang sudah lama berakhir. Tak hanya itu, Saipul Jamil juga belak-belakan mengungkap urusan ranjangnya dengan Dewi Persik. Keduanya diketahui berkonflik semenjak insiden Dewi Persik salah paham soal sapi kurban. Terbaru, Dewi Persik dan Saipul Jamil saling membongkar masalah rumah tangga. Awalnya Dewi Persik menguak soal masa lalu rumah tangganya saat bersama Melisa Zara. Seperti yang diketahui, Melisa Zara adalah selebgram yang baru-baru ini membongkar bahwa suaminya adalah gay. Merasa senasib, Dewi Persik kemudian mengungkap kejadian dengan mantan suami ketika masih terikat pernikahan. Namun, Dewi Persik tidak menyebut salah satu dari 3 mantan suaminya. Ia hanya menceritakan kejadian di masa lalu yang pernah dialami. Ia sempat membandingkan kejadian masa lalu yang pernah dialaminya dengan Melisa Zara. Sontak saja pernyataan Dewi Persik membuat Saipul Jamil terpojokan. Mengetahui hal itu, Saipul Jamil balik menyerang Dewi Persik. Ia juga membongkar masa lalunya saat berumah tangga dengan Dewi Persik. Dewi Persik pun diakuinya merupakan sosok istri yang galak. Ia meminta netizen yang budiman untuk tidak mempercayai fitnah mantan istrinya itu. Hal mengejutkan yakni Saipul Jamil berani mengungkap fakta di ranjang sebelum pernikahan keduanya. Selain itu, Saipul Jamil juga mengungkit soal urusan ranjang selama menikah dengan Dewi Persik. Dia mengaku bahwa mereka hampir setiap hari berhubungan suami istri. Bahkan Dewi Persik pernah meminta dilayani meskipun dalam keadaan sedang datang bulan. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum. Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia mohon segera memberi peringatan tegas kepada saudara King Saipul Jamil dan saudari Dewi Persik berkaitan dengan kehebohan dan perseteruan yang mereka gembar-gemburkan di medsos. Beberapa hari terakhir ini dunia maya dipenuhi oleh saling buka-bukaan aib antara kedua orang tersebut. Dua public figure, mantan suami istri yang sudah cukup meresahkan. Ini akan menjadi presiden buruk dan referensi yang tidak bagus bagi netizen secara luas dan generasi muda secara khusus. Untuk itu sekali lagi, sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia serta warga negara Indonesia yang menjaga akal sehat dan kewarasan, meminta kepada Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan dunia hiburan, dunia maya, dan pendidikan karakter serta moral generasi muda agar kecerdasan, akal sehat, dan juga kewarasan bangsa Indonesia tidak tercemari. Salam jernih, salam inspirasi, salam akal sehat. Kali ini huru-hara tercipta antara seorang Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil. Kalau dengan Aldi Taher mereka adem ayem ya. Namun dengan yang satu ini mereka sedang panas-panasnya karena Saipul Jamil membongkar ya aib masa lalu mereka waktu pasca pernikahannya. Jadi Saipul Jamil banyak membuka aib yang mengatakan bahwa Dewi Persik meminta Saipul Jamil melayaninya walaupun sedang ya, datang bulan. Hal itu menjadi traumatis buat Saipul Jamil. Nah, faktor itu kalau kita tarik benang merahnya, jangan-jangan memang itu penyebabnya ya kan. Makanya bisa sampai berapa tahun itu di jeruji besi ya kan. Tapi apapun itu ya namanya sudah mantan ya kan, ya buat apa diungkit-ungkit ya kan. Tapi saya melihat ini sebenarnya sebagai ya sensasi-sensasi biasa aja, yang mana artis-artis tua yang sudah minim prestasi, ya kalau dengan prestasi mereka nggak bisa naik lagi ya dengan sensasi, dengan macam-macam lah ya. Kalau Aldi Taher masih mending, masih ada actionnya ya. Nah kalau sekedar bongkar-bongkar aib ini yang paling gak ada jatnya menurut saya. Tapi apapun itu
sukses juga sih ini membuat heboh media massa ya kan. Ya pasti infotainment undang-undang lagi ya kan, pastilah itu. Aku melihat mereka berdua ini lewat di beranda saya. Saking mungkin saya sibukin ngamen ya, jadi nggak ngerti kalau mereka berdua ini lagi gencar-gencari non DP, non DI Persik, Saipul Jamil. Sampean berdua itu kan pernah menjalin suatu hubungan suami istri, menjadi suami istri. Non DP kendalikan emosi nih. Saipul Jamil, nggak perlu bos sampean aib itu sampean bongkar-bongkar. Begitu juga non DP, non DI Persik, nggak perlu membongkar aibnya Bos Ipul. Bos Ipul juga nggak perlu bongkar aibnya Dewi. Apapun sampean berdua itu pernah menjadi suami istri, meskipun sekarang kandas. Kata orang bijak itu ya bos, non Dewi, kalau bisa kita tutup rapat-rapat aib itu yang orang lain biar nggak tahu. Karena sampean berdua, kalian berdua itu adalah pabrik figur. Sampean itu punya orang banyak. Kenapa saya menjadi miris gitu ya? Di hati saya nggak tahu, ikut miris rasanya. Bos Ipul, kenapa Bos Ipul meluap-meluap? Padahal Bos Ipul selama ini orangnya bisa mengendalikan emosinya. Tuh, coba menjalin silaturahmi yang baik. Kalau memang apa mengapai pala dibahas-bahas bang, malu lah bang, gak usah diladeni lah, biarkan aja lah, mau bikin VT apa dia, konten apa dia, biar aja lah, namanya mantan istri, biarkan aja. Kalau menurut aku ya bang, gak usah diladeni lah bang, sampai kapanpun kalau kayak gini bang, gitu-gitu aja ya, biarkan aja bang ya. Gak usah lagi diceritakan masa lalu itu bang, malu lah bang, malu. Udah lama pun ya kan, udah pisah, biarkan aja dia bang ya. Gak usah pala diceritakan apanya ini udah kulakukan gini, gak usah lah bang Guys, gimana perkembangan si sapi guys? Ya kalau bunda sih ya, menurut bunda tadi bunda lihat Viti lewat, mantannya itu bercerita kenapa kok bisa menyebarluaskan aib Baganda begini. Ya dia cuma menjawab tantangan dia yang katanya suruh memperbaiki diri menjadi kalau dia tuh lelaki normal. Ya bener juga sih mantannya, dalam hal ini bukan bunda karena apa-apa ya, itu si mantannya memang menjawab apa yang ditantang oleh si sapi kan, begitu dong gitu loh. Nah begitu dibuka aibnya ya kan, sebetulnya mungkin kalau permasalahan yang setelah menikah bla 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 mungkin dia nggak masalah kalau itu si sapi diceritain juga. Yang bermasalah itu kan si mantannya ini menceritakan sebelum menikah dan sesudah cerai, itu kan suatu aib ya kan. Nah sedangkan si sapi ini kan merasa selama ini kan udah manusia yang paling super suci ya kan, suci dalam debu suci dalam debu kan begitu. Itulah terkadang ya kalian pasti melihat lah ya, dia giliran memaki orang, membuka aib orang, menghina orang, pokoknya dan lain sebagainya, orang suruh diam. Begitu disentil dia sekali sama orang yang sudah disakiti sama dia, wah itu ya kan udah kayak apa tahu ya kan. Sekarang aja tuh dibalas lagi bongkar-bongkarannya segala macam gitu loh. Kan kelihatan di situ siapa yang bener siapa yang salah. Seharusnya ya sudahlah ya, kalau memang merasa ya kan udah nggak usah banyak cincong. Kita juga penonton Indonesia juga ya, bukan anak kecil semua, bukan balita semua, sudah ada yang berpengalaman ya kan, yang sudah bisa membaca bener apa tidak. Banyak orang-orang pinter di Indonesia ini yang diucapin lu bener apa tidak kan, begitu kelar kan urusannya. Cerita dosa ya biasalah manusia, mungkin lu juga punya hilap ya kan, punya dosa. Ngapain gitu harus gengsi mengakui itu suatu kesalahan atau kehilapan ya kan. Kedepannya lu lebih baik lagi, jangan terlalu kepo, jangan suka nyenggol orang yang nggak menyakiti lu gitu kan. Bila perlu orang nyakitin lu ya senggol baliknya dengan kebaikan kan, begitu dong ya. Lu kan itu sapi kan public figure gitu loh ya kan, di kalangan hewan. Saipul Jamil, kalau seorang laki-laki tulen, dia tidak akan menyebarkan aib seorang wanita. Mau bagaimanapun kamu disakitin, tidak akan menyebar aib. Saipul Jamil, aku tahu sebelum kamu jadi artis, kamu suka nongkrong di Kuta sama Seminya. Saipul Jamil, kamu ingat sama si Angga nggak? Dari Persik,
Kalau kamu kepengen tahu Saipul Jamil sebelum jadi artis, fotonya gue pasti ada berapa foto ya. Saipul Jamil dibawa ke Jakarta sama seorang pengusaha. Saya tahu siapa pengusahanya, aku nggak mau ngomong.